motor yang gue lagi pakai ini. Jadi ini adalah motor yang basicnya touring, buat touring. Kalian harus lihat apa aja sih sebenarnya di motor ini, yang harganya pun nggak terlalu mahal juga. Worth it lah buat yang baru-baru suka touring gitu. Mending nanti kita lihat sih apa aja mobil di motor ini tuh ada apa aja. See you, bye bye. Nah, gue udah di tempat parkir ini. Jadi setelah tadi kalian sedikit dengar dari cuplikan gue di jalan, jadi ini adalah Kawasaki Versys tahun 2015 650 cc. Ini kita lihat aja dulu apa sih cuplikannya di video selanjutnya. Nanti baru kita bahas ada apa aja di motor ini. Stand down for the best now. Take my time, you better pay up in the next style. Throw a rollie with a iced out, test out. I see when the time's out. Get my burst out. Fucking time's out. Oh yeah, now you over me. I know kids call me daddy of the day. I be rich and no money, that's a thing. Got a queen, but I'm treated like a king. I see money, I see bitches in a Bentley. How the fuck you still a loser? Nah, tadi kita udah lihat sedikit cuplikan di motor ini. Jadi ini adalah Kawasaki Versys yang basicnya sebenarnya motor adalah motor touring, bukan motor sport atau motor-motor buat kencang-kencang ya. Cuman ini basicnya touring. Nah, kalau dari kita lihat ini sebenarnya dari bodinya ini mirip sama Ninja ya, mirip sama Ninja. Cuman bedanya dia di sininya nggak pakai fairing gitu, dan udah ada sasisnya, udah kelihatan banget gitu kayak di motor-motor touring pada umumnya gitu. Jadi kita bahas sedikit dulu di depannya ada apa aja sih. Nah, jadi ini basicnya kayak lampu Ninja tahun 2018-an ya, Ninja. Mirip-mirip lah, cuman ini bukan motor sport tapi motor touring. Nah, jadi motor ini ditenagai dengan mesin 650 cc 2 silinder. Kenapa 2 silinder? Karena di motor touring itu basicnya ngejar torsi. Karena bukan buat kencangnya tapi untuk torsi, karena motor touring kan ya, untuk nanjak-nanjak lah, untuk keluar kota segala macam. Nah, ini dua silinder inline paralel mesinnya. Ukuran boringnya itu 83 kali 60 mm. Jadi dua ininya. Kalau untuk kompetitornya motor sebelah itu ada motor touring juga, dia basic motornya mesinnya konfigurasinya boxer gitu. Untuk di mesinnya 8 katup juga DOHC, 6 percepatan manual itu. Nah, untuk di bagian depan nih, jadi bawaannya Versys ini yang punyanya udah ganti windshieldnya, bawaannya nggak setinggi ini udah diganti tingginya. Lalu ada penambahan di sini, ada fog lamp, lalu ada strobonya juga, lalu di sini ada crash barnya, dan ada engine guardnya. Nah, untuk di bagian kaki-kaki suspensinya udah menggunakan upside down juga, cuman masih ori bawaan. Nah, di namanya juga motor touring ya, jadi pengereman harus pakem. Dia udah pakai dual disc brake, pakai dari Nissin, tapi satu kalipernya itu satu piston. Sebenarnya kayak motor pada umumnya, cuman ini dual disc brake aja sih sebenarnya. Lalu yang punyanya juga udah ganti ke sebenarnya velg bawaan dari Versys ini nggak kayak gini, cuman dia udah dibikin lebar, depan belakang udah dibikin lebar gitu. Untuk bagian depan kita udah bisa ngeliatnya, di sini ada fog lampnya, ada strobo, windshieldnya udah diganti, dan handguard. Mending kita pindah yuk ke bagian sampingnya, ada apa sih. Nah, tadi kita udah lihat di bagian depannya, ini bagian samping dari Kawasaki Versys. Sebenarnya kalau dilihat gitu, sebenarnya motornya kelihatan banget gitu sasisnya gitu ya.
sasis segala macam, jadi benar-benar kayak motor touring gitu. Nah ini mesinnya yang tadi gue bilang konfigurasinya inline paralel, 2 silinder, satu boringnya itu ukurannya 83 kali 60 mm, udah pakai liquid cooler juga, 8 katup dan DOHC. Nah di motor ini gue udah ganti shock bawaannya udah ganti ke Öhlins satu ganti gini, itu sekitar harganya sekitar 9-10 jutaan lah. Ini untuk di bagian suspensi bagian belakang. Dan untuk bagian pembuangan udah diganti juga. Sebenarnya bawaan Versys tuh kurang enak ya, motor touring tuh sebenarnya kayak gak enak gitu ya, kalau kalem-kalem gitu di jalan tuh suaranya gak. Pasti rata-rata motor touring diganti knalpotnya, karena pertama biar nggak ngantuk juga, kedua nambah torsinya juga buat motornya motor touringnya itu. Nah di om gue udah ganti di motor ini, udah pakai Arrow full system juga, 2 silinder ke sini. Itu harga Arrow tuh sekitar kalau nggak salah belasan juta pokoknya, belasan juta. Ini untuk bagian belakang, bannya pakai 160/70. Velgnya tadi gue udah bilang udah ganti. Ori bawaannya nggak sebesar ini, nggak selebar ini diganti jadi lebar gini. Bannya depan belakang pakai Pirelli Scorpion Trail. Nah bagian depan kan paling signifikan sebenarnya pengereman bagian depan ya. Pengereman bagian depan itu dibikin 2 disc brake, 2 kaliper 2 disc brake. Nah untuk bagian belakang cuman pakai 1 disc brake, sama-sama pakai Nissin juga, 1 piston juga gitu. Nah ini Versys bawaan dari dealernya. Opsional ini ada box opsional tambahan, dari bisa ditambah juga menggunakan box touring gitulah pokoknya. Bisa juga ditambah side box juga. Oh ya, gue lupa tadi di motor ini namanya juga motor touring, udah pasti pengeremannya menggunakan ABS. Nah nanti kita lihat yuk di bagian speedometernya ada apa aja. Nah untuk di bagian kokpitnya untuk motor ini gak banyak perubahan, cuman ada penambahan di voltmeter menggunakan Rizoma, ada dock chargernya juga, power outlet. Nah ini di sini switch untuk fog lampnya, di sini ada switch juga untuk nyalain strobonya, spion masih standar. Lalu ini ada phone holder, ini ada handguardnya. Nah ini di tangkinya kan kelihatan banget, gede banget ya. Jadi kapasitas tangki motor ini adalah 21 liter. Cukup banget sih buat yang jauh-jauhan ya, nggak terlalu capek bolak-balik ke pom bensin gitu. Nah untuk jadi kita mending kita lihat ke samping kiri yuk, tingginya segimana, ground clearance-nya segimana sih, mending kita lihat. Nah untuk tinggi motor ini sebenarnya beda 5 cm dengan motor Ninja. Ini tinggi dari ground clearance-nya tuh sekitar 18 cm, 180 mm lah. Terus jarak sumbu rodanya itu sekitar 1584 mm. Jadi ini motor touring yang udah pasti perlu yang badannya juga agak tinggi gitu ya, karena tingginya dari motor ini perlu pijakan kaki yang pas juga dari penggunanya gitu. Nah untuk sebenarnya untuk cc 650 cc ini udah cukup banget untuk pergi-pergi keluar kota dengan sistem touring gitu ya, dengan bareng-bareng sama anak-anak gitu. Paling ya nggak banyak ini banget sih, tapi gue saranin ini motor touringnya torsinya apalagi gede banget. Ini di torsinya di 64 Nm, terus di kecepatannya di maksimal di 51 horsepower. Bisa lah ya nempel sama seri motor B Eropa lah, gue nggak akan nyebut mereknya apa. Bisa, dan handlingnya pun motor ini mirip-mirip sama motor Eropa sana, tapi nggak bisa disamain ya.
harga pun bisa beda. Dan untuk harga segini worth it banget buat lu semua yang mau coba jadi anak touring. Jadi ini motornya dibanderol dengan seharga di 150 juta gitu. Gue udah coba tadi motor ini, handlingnya emang enak banget, udah cukup untuk touring-touringan. Remnya juga udah pakem, tinggal apa lagi ya, tinggal jalan aja sih sebenarnya, tinggal keluar kota gitu. Nah paling gitu sih kalau untuk dari samping segala macamnya gue udah bahas. Nanti coba kita lihat penampilan lagi di jalannya kayak gimana gitu. Yuk nanti kita coba lagi lagi di jalannya kayak gimana. Nah sekarang gue mau sedikit coba lagi ya motor ini, kita bahas handlingnya kayak gimana sih. Yuk. Nah jadi di motor ini tuh untuk tinggi gue yang 176 cm agak sedikit napak juga ya untuk di motor ini tuh. Tapi untuk handling ini motor enak banget, cukup lah ya untuk motor kelas harga segini gitu ya. Nah tapi di motor ini tuh nggak ada kayak kalau untuk BMW gitu ya, kayak BMW gitu, motor Eropa itu yang BMW GS itu udah ada fitur cruisernya. Kalau ini belum ada gitu, masih standaran sih sebenarnya buat untuk touring gitu. Tapi cukup untuk yang touring pemula ini udah cukup. Nah tenaganya itu torsi yang tadi gue bilang ini ngejambak banget. Ngejambak banget ini sumpah. Jadi namanya juga motor touring ya, jadi dibikin motornya tuh torsinya gede gitu, jangan dibikin kecil gitu. Dan gue udah nyobain sedikit motor ini. Motor ini di saat belok yang terlalu tajam juga itu ya masih enak, stabil ya, motor stabil banget gitu. Jadi gue saranin sih buat yang mau coba-coba touring gitu ya boleh deh cobain motor ini gitu. Tuh, jadi ini gue lagi nyoba di komplek ya, enak sih sumpah. Dan yang untuk tipe Versys ini ada dua tipe. Jadi tapi yang satu itu nggak masuk ke Indo, nggak masuk ke Indonesia. Nah yang satu tipenya itu Kawasaki Versys tipe LT. Nah kalau LT itu udah ada bawaan bracket untuk sideboxnya. Kalau yang ini belum gitu. Sumpah ini motor kayak yang gampang sih ininya. Ya tanjakan aja udah ringan banget karena torsinya yang gede itu ya. Torsinya itu gede untuk motor ini, jadi tanjakan enak gitu. Jadi kan gue bilang ini motor bukan buat kencang-kencangan, bukan buat motor sport juga ya. Enak sih asli, sumpah ini motor. Sekian untuk review singkat motor ini. Gue saranin sih untuk buat yang suka-suka touring pemula juga bisa masuk ke motor ini. Dan tadi udah gue bahas sedikit soal tenaganya, soal tinggi motornya segala macem. Ini cocok buat anak touring pemula lah.
So, sekian. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe ke teman-teman kalian yang suka-suka touring apalagi, dan yang mau coba-coba touring. Ini motor worth it banget dengan harga di 160 juta. Sekian, terima kasih. See you next time di review-review selanjutnya di Ras Auto Vlog.